balik lagi di YouTube Satway Bekasi dengan gua Rahmat, alumni 2017. Di sini gua mau wawancara biasa nih dengan keluarga satu Bekasi lagi. Di sini gua nggak sendiri, gua ditemenin sama biasa partner gua, Bang. Halo. Gua Bima Jengkok. Kita udah nyibukin waktunya. Kenalan aja dulu, Kang. Langsung kenalan? Langsung kan. Oke, kenalan. Nggak pakai salam kalau di video mah ya? Pakai. Oke. Bahasanya gua aja ya. Iya. Gua alumni tahun 97. Muda juga, Kang. Muda lah. Dibandingin 2000 kan sedikitan 97. Bener, Kang. Jadi lebih sedikit itu lebih muda. Oke. Alumni 97, jurusan mesin produksi MP. Satu-satunya jurusan saat itu, dan mungkin jadi cerita kalau ngomongin saat ininya ya. Gak apa-apa. Enggak, kalau jadi cerita kan panjang. Kan perkenalan bahasanya. Perkenalan diri. Yaitu mungkin beberapa orang ada yang kenal udah. Ya mungkin itu dulu kali perkenalannya. Selebihnya apa lagi? Oke, jadi Nih kayaknya gue mau diinterogasi bukannya diwawancara ini. Mau ngobrol, Kang. kok biasa. Ayo. Oke, jadi gini Kang. Akang alumni 97 Kang. 97. 97. Itu waktu di alumni 97 itu waktu tahun 97 ada berapa kelas Kang? Dulu itu kelasnya itu kalau nggak salah itu sampai J. J apa K ya? 11 kelas kalau nggak salah. Itu satu jurusan. Satu jurusan semuanya mesin produksi. Siswanya ada berapa Kang? Ingat ya? Waduh, kalau ngitung bingung juga. Pokoknya satu kelas itu antara 35-40 ya. Masih sama sih. Berarti masih Banyak pokoknya. Masih banyak berarti. Banyak mah. Dari Sabang sampai Merauke ada di situ semua. Monggo. Terus Rahmat. ini Kang, saya kan Tegang amat ya? Iya. Kan santai kayak santai. Mat jangan kayak kan gua habis dijemur, Mat. iya. Soalnya alumni Tuhan ya. lulusan lama gitu Bang. Pada zaman itu waktu 97 itu masa-masa di lingkungan sekolah gimana sih itu Kang? Apa ya, kalau lingkungan sekolah mungkin secara belajarnya ya. Cara belajarnya pas zaman gua masuk itu zaman peralihan. Artinya perpindahan dari Bintara ke dulu masih wilayahnya Cibitung gitu. Masih wilayahnya Cibitung. Sekarang kan Cikarang Barat. Masih wilayah Cibitung. Makanya mesin belum semua dipindahin. Alat-alat dulu. Ya alhasil yang abang-abang kelas 96, 95 itu masih praktek di Bintara, belajarnya di gedung yang sekarang. Kan itu. Ya bisa dibilang 97 itu angkatan pertama yang lulus 3 tahun bener-bener sekolah di Cikarang Barat sekarang. Kalau sekarang itu. Sekarang. Oke. Bang Jengkok ada pertanyaan nggak Bang Jengkok? Banyak. Banyak. Boleh Bang pertanyaan Banyak. Banyak. Asal jangan nanya jodoh aja. Enggak dong. Jodoh kan nanti kita tukeran, Kang. Jodoh tukeran. Angkatan pertama 97 dari SMK Negeri 1 Cikarang Barat. Dulu lulusnya bukan Cikarang Barat. Oh, dulu namanya masih apa, Kang? Jadi masuk itu masih STM 1 Bekasi kan. Oh, masih satu. Nah, angkatan gua itu lulusnya di ijazah STMN 1 Cibitung. Satu Cibitung. Jadi masih pakai nama Cibitung. Artinya mungkin generasi kedua STMN 1 Bekasi, STMN 1 Cibitung. Belum SMK saat itu. Nah, bicara perpindahan dari Bintara ke STM Cibitung nih, Kang. Berarti angkatan 96 dan 95 masih ngerasain yang di Bintara dong, Kang? Justru mereka lahir di sana jadinya kan. Oh, mereka masuk di sana. Lahirnya di sana, daftar di sana. Kelas 1 mungkin kelas 2-nya dulu kan masih belum ada kelas 10, 11, 12 kayak sekarang. Kelas 1, kelas 2-nya di sana. Begitu naik kelas kan pindah ke sini. Oh.
gitu. Jadi 97 lah. Ya kalau bahasa daftar lulusan di sekolah pertama. itu nah, gitu. bahasa apa ya, bahasa ininya mah hijrah. Oh ya itu guru-gurunya kan dari Termasuk guru-gurunya Pindah juga, Bang? pindah juga. Kalau Jadi- boleh tahu yang pindah tuh siapa ya? ya. Waduh, kalau Masih ingat ngomong, nggak? kalau ngomong yang pindah siapa juga sebenarnya kurang paham juga, karena kita kan lahirnya di sini. Gitu Nggak, ini udah ada maksud- gurunya, teman. Kalau yang guru-guru lama itu ya ada Pak Wawan, Bu Dwi, Pak Tiswaya. Mungkin yang udah ini ada Pak Tatang. Banyak sih. Banyak. Iya. Yang sekarang masih sering ketemu Kang, guru Kang? Waduh, udah agak jarang sih sekarang masih ketemu mah, mungkin yang masih terkait sama jabatan mungkin ya, Masih ngajar yang di kesiswaan yang masih ngajar. Pak Wawan sering ketemu Sering ketemu. karena di tahun-tahun terakhir ini kan balik lagi setelah jadi kepala sekolah di saya tuh di Cibaru sama mana? Di Cikarang Selatan. Balik lagi. Itu pawawan olahraga, Bang. Pak Wawan olahraga. Jadi Kang Umda nih ketemu Pak Wawan terkait jabatan. Ya enggak juga kalau sekarang. Kalau Iya, sekarang kan sekarang. kalau kebetulan. Kebetulan. Bukan. Emang ada kebetulan apa sih Iya. Kang? Ya sampai kalau harus kalau ketemu? dulu kan ketemu itu kalau kita belajar kita Ya. ini kan pasti ketemu. Tapi kalau sekarang kan kalau kebetulan kalau lagi main papasan, Papasan. nah kan gitu. Kalau kecuali kalau kita nyengajain mau ke sekolah ketemu Pak Wawan, nah, beda lagi. Berarti ketemunya Karena emang apa? Terakhir ini bukan agak jarang ya. Paling kalau ada kegiatan ekskul doang kayak STEM. Ada kegiatan eskul. Iya. Emang jadi, Kang Umda ngapain sama eskul? Sering ke sekolah gitu Iya. ngapain, Kang? apa ya? Terdaftarnya di SMK 1 Cikarang Barat itu sekarang pelatih paskibranya. Oh, pelatih Pelatih paskibra. Iya. Dari kapan Kang? Ya dari bisa baris. Dari bisa baris. Dari waktu bisa baris Berarti dari sekolah Kang? dari sekolah. Dari sekolah tahun 97. 94. Pokoknya ditarik jadi paskibra itu ya 94 lah. 94? Masuk iya. Kelas 1 berarti. Kelas 1. Kalau di paskibra itu angkatan 4 Sampai saat ini. sampai saat ini. Wih, Berapa tahun itu, Bang, udah, Bang? Jangan bilang berapa tahunnya. Karena kalau ngitung apa ya, kecintaan itu enggak berapa puluh tahun pun nggak akan kerasa larinya. Udah mulai ke hati ngomong. ya. Udah ke hati ngomong. Kang, bisa dibilang berarti alumni atau abang-abang atau keluarga yang masih sering balik ke sekolah setelah dia lulus, Kang. Ya mungkin yang paling sering alumni datang ke sekolah ya mungkin rekor tertinggi saya kali. Rekor tertinggi saya hampir dalam 1 bulan mah minimal 4 kali kan ke STM. Itu ngelatih itu, Kang. Ya satu ngelatih, sebenarnya bukan ngelatih sih, sekarang lebih banyaknya itu ngebimbing. Gak setiap ini juga datang, mungkin banyak kan malah kalau datang tiap hari kalau lagi ada event lagi apa itu aja. Karena emang prosesnya kan ada adik di bawah yang harus belajar. Kalau kita terus yang megang, mereka megang apaan? Regenerasi. Jadi apa sih yang bikin Akang buat balik lagi ke sekolah untuk ngelatih paskibra tuh, Bang? Bertahan sampai sekarang gitu. Sebenarnya bertahannya itu bukan untuk ngelatih sih. Kita larinya itu keluarga ya. Keluarga itu ya sama aja kita mau di STM, di paskibra. Dari dulu kan kita emang diajarinnya itu kekeluargaan, kebersamaan. Dua hal itu. Kalau kita udah diajarin kekeluargaan, kebersamaan, larinya kan yang terpikir namanya keluarga, rumah. Nah orang rumah kemana aja kita jalan loncat kemana, tetap aja harus pulang ke rumah. Walaupun setahun sekali orang ngerantau kan tetap aja rindu rumah itu ada. Ya mungkin sama alumni yang lain pengen datang ke sekolah, ngelihat sekolah segala macam. Kesempatannya aja yang mungkin gak. Kalau saya kan kesempatannya, ada paskibra di situ, ada kegiatan. Mungkin kalau saya nggak ada kesempatan, nggak ikut paskibra nggak tahu mau datang ngapain ya datang, Ngapain? ntar diusir lagi. Tadi pikiran-pikiran itu kan selalu ada aja. Padahal mah belum tentu seperti itu. Iya. Satu kata jadi panjang ya jawaban. Ya, nggak apa-apa. nggak apa-apa. Malah Itu ini yang ditunggu-tunggu. itu yang ngebuktiin katanya orang tua itu banyak bicara.
makanya itu ya udah ngerasa tua aja. Masih muda kan. Ntar kalau ini wawancaranya sama 96 95 berarti kita paling muda. Ya. Kan gitu. Kang, Hadir. puluhan tahun udah Aku di sekolah. Ya, Buat adik-adik, Akang pernah ngerasa jenuh nggak sih, Bang? kalau jenuh itu kayaknya belum. Kalau ngomong nggak pernah, ya kita kan nggak tahu besok ya. Kayaknya belum. Apa ya? Karena susah sih kalau namanya kecintaan. Sama aja sih. Kalau dilihat itu kecintaan kita sama sekolah beda sama pengabdian. Ya kita aja kalau cinta sama seseorang aja jauh-jauh aja kita samperin walaupun apapun yang terjadi kan gitu. Jadi hal lain ya kesampingin aja. Jenuh mah enggak sih. Terus Kayaknya kita harus banyak belajar iya. sama Akang. kalau tadi kata Akang jenuh enggak, apa sih yang bikin Akang nggak jenuh gitu? Bolak-balik ke sekolah gitu. Bolak-balik ke sekolah yang bikin seneng ya. Iya. Bikin gak jenuh berarti karena seneng Seneng. gitu kan. Karena seneng. Apa ya? Kayak karena nganggap STM itu rumah kali ya. Balik lagi karena Iya. balik lagi ke rumah. Lah kita punya rumah, kita udah sukses kayak apa, rumah kita reot ya tetap aja kita akan datang ke situ. Tuh. Larinya seperti itu. Cuman ya di sisi lain apa ya? Ya mereka adik-adik gitu kan. Setiap tahun pengen kenal, oh ya adik barunya kayak apa sih? Adik barunya gaya-gayanya kayak apa sih? Jadi setiap tahun itu ya itu kenal nih tahun sekian gayanya sekian, tahun sekian gitu. Macem-macem karakter watak. Terus sekarang abang kesibukannya apa nih, Bang? Kalau sekarang ini ya Nah. lagi wawancara. Nah, Maksudnya kan gitu. sibukan Iya. sibukan Sekarang- sehari-hari gitu kan. Sehari-hari apa ya? Ya satu ya masih sebenarnya masih seputaran Paskibra aja sih, seputaran Paskibra. Kebetulan juga untuk Paskibra Bekasi nih ya. Kalau yang nonton anak Paskibra Bekasi, kita sudah bentuk paksi Paskibra Kabupaten Bekasi yang nyatuin seluruh Paskibra Kabupaten Bekasi. Itu kita lagi susun. Mungkin banyak-banyak mikirnya ke sana. Terus apa ya kalau untuk kerjaan sehari-hari kebetulan ya di SMK Tridaya juga saya lagi kerja juga, pelatih juga. Ya itu. Pokoknya seputaran Pendidikan anak-anak ABG kali ya. luar biasa sih sebenarnya. Kang Kalau udah bisa bertahan dari lulus sekolah, nggak pernah kerja tuh, Kang? Sebenarnya kerja mah kalau dibilang kerja mah pernah belum. Bukan, maksudnya kerja yang mengganggu aktivitas paskibra atau dunia pendidikan. Dulu sempat kerja di PT juga pernah Oh, sempet, Kang? sempat kerja di PT seperti ini. Ya sama situasinya kan begitu. Saat kerja di PT waktu senggang kita main tetap aja kita harus apa? Oh ini lagi ada ini. Walaupun tetap kita harus bikin skala prioritas kan lagi. Gitu. Jangan sampai kita, oh kamu kerja yang benar, ini yang benar. Kita malah nyontohnya nggak benar. Lah ini kan salah juga. Kang, kalau boleh nanya, kan murid-murid Akang udah banyak, Ya. adik-adik didik Akang udah banyak. Mereka udah ada di mana-mana aja nih, Kang. Udah ada yang jadi apa. Aduh, nggak kehitung sih. Bingung kalau ngitungnya. Saking Udah banyaknya. jadi saking banyaknya. Tapi ya disitulah kepuasannya sebenarnya. Walaupun ya bisa didata segala macamnya sih, cuman mereka sudah jadi apa yang mereka pengenin. Ya minimal apa ya, sempatlah kita bersihin jalannya dia dikit gitu kan, udah cukup puas lah. Ya disitulah kekeluargaan. Kadang justru malah komunikasi sama, ya walaupun komunikasi masih jalan lah segala macamnya, sedikit banyak apa nggak lepas komunikasi, nggak lepas segala macamnya. Pernah suatu saat ya di status apa ya, bikin status iseng aja sih sebenarnya. Wah kalau nggak bisa dibina, binasakan.
Saya bilang begitu kan, padahal cuma bahasa. Langsung chat WA, siapa Kang mau binasakan siapa Kang? Lah, ini gimana cerita? Ini udah langsung berderet gitu. Palingnya itu ya apa, batasan suksesnya saya di situ, bisa mengantarkan mereka jadi orang, ya sudah. Tapi adik-adik nggak lupa kan Bang? Alhamdulillah nggak lupa mereka. Mereka tetap ingat. Kadang tiba-tiba walaupun nggak tahu diri ya, tengah malam jam 12 malam, Assalamualaikum Kang, apa kabar? Alhamdulillah baik, ada apa malam-malam? Enggak, kangen aja. Ya emang mungkin mereka apal kebiasaan saya waktu dulu masih di Gedung Juang kan, malam nggak pernah tidur itu jam 2, jam 3 habis subuh. Jadi mereka santai aja. Tapi ya seneng juga, bukannya marah, bukannya apa, tapi ya apa seni apa yang dibilang. Itulah adik Bang. Itulah adik. Kali dia tidur ke mimpi saya kan. Ya. Terus ini Kang, yang paling berkesan di saat lomba Paskibra tuh di mana Kang? Buat Akang tuh yang paling berkesan. Kalau di mananya apa ya? Banyak sih, setiap angkatan setiap tahun itu punya momen yang berkesan. Salah satunya Kang. Wah, kalau saya sebutin salah satu ntar salah Jangan banyaknya ngiri. pada ngiri kan. Jangan Ya kan, ngiri. sebutin salah satu salah banyaknya ngiri Sebutin ntar. semuanya boleh deh. Ya Kan? jangan Pak. Sebutin semua panjangan. Sekarang kalau di Paskibra di STM itu udah angkatan 29. 29. Saya angkatan 4. Nah kalau dihitung-hitung bisa nyampe besok pagi. Kalau salah banyak kan. Akang angkatan 4. Ya, Berarti Paskibranya bukan iya STM-nya. Paskibranya angkatan 4. Oh, iya. Jadi datangnya dari Bintara ke sini tuh Paskibra ada. Udah ada. Udah ada. Jadi saya 94 ikut Paskibra itu udah masuk di angkatan 4. Kalau Pandawa angkatan 2 kalau nggak salah. Di angkatan saya angkatan 3, GP3 kalau nggak salah. Karena waktu itu kan cuma ada ekskul itu ya Pandawa sama Paskibra. Cuma 2 kan? Cuma 2 itu Pramuka. Mungkin ada di Bintara, saat di Bintara Pramuka, tapi saat pindah itu udah nggak terlalu aktif, sampai defile Pramuka Agustus saja kita yang anak Paskibra yang dikirim. Kang, ngajar sekian lama itu kan, ngedidik adik-adik sekian lama kan pasti ada kesulitan. Kesulitannya apa? Kesulitannya sih macam-macam. Yang paling berat ya? Yang paling berat itu saya ini generasi tanpa HP. Zaman saya belum ada HP. Baru muncul pager apa segala macam kan. Artinya saya generasi tua, kalau mungkin tadi dibilang benar generasi tua yang nggak kenal namanya HP. Saya masih main congklak, masih main petak umpet, masih main di kali kan. Sekarang anak-anak segini aja udah begini kan. Mau disalahin juga. Generasi nunduk Pak. Iya. Tapi sekarang mau disalahin juga susah. Ya, karena zaman. Belajar online katanya begitu. Tapi ya itu yang dibikin susah. Setiap tahun ya kita nemuin generasi yang baru, karakter yang baru, watak yang baru, yang ujung-ujungnya larinya kan ya kalau namanya Paskibra itu salah satu organisasi yang bergeraknya kan pembentukan karakter. Nah sementara punya target di Paskibra karakternya harus gini. Dari semua karakter yang muncul setiap angkatan ini kan gimana caranya kita arahin ke sana. Itu yang bikin berpikir, oh ini gimana generasi ini nanganinnya, gimana generasi ini nanganinnya biar targetnya tercapai. Kalau maaf Kang, potong. Penanganannya kan beda-beda. Tapi pasti dari zaman ke zaman ini ada perubahan yang nunjukin grafik naik atau turun kan? Secara mental, karakter, attitude. Pernah dengar, nggak tahu benar apa enggak, pernah dengar dan baca itu bahwa kadang kualitas itu akan menurun saat kuantitas naik. Ya kan? Mungkin itu sebabnya juga. Mungkin kalau dibilang di satu sisi Paskibra itu ada penaikan secara mungkin pengakuan. Ya dulu zaman saya Paskibra aja pakai baju PDH, naik tukang ojek dibilang bapak. Dinas di mana Pak? Ya sekarang tukang ojek ngelihat anak Paskibra jalan mah paling
oh itu paskibra lagi latihan. Ya. Udah misalnya penaikannya di situ udah mulai dikenal sama umum bahwa paskibraka itu beda. Ada ekskul paskibra, ada paskibraka itu beda. Mungkin kenaikan seperti itu. Ya tapi ya jadi tantangannya gimana cara memperatakan itu semua. Jangan sampai ya apa? Kalau kita bicara nanam padi itu yang kita harapin kan panen beras, gabah. Jangan sampai gabahnya ini nggak panen karena kita sibuk ngubek-ngubek belut di ini. Bingung ya. Kebanyakan ngomong pakai peribahasa, saya itu pakai perumpamaan. Tapi nggak apa, keren. Kadang apa ya bikin ya kalau dibilang mau nggak mau ya udah seumuran gini, nggak usah sebutin umurnya sih. Udah bisa nebak dari angkatan 97 sampai sekarang. Harus bergaya dengan gaya anak-anak sekarang. Oh, akhirnya kita Iya kan? Kita harus tahu pola pikir mereka sekarang itu seperti apa. Jangankan generasi per tahun ya. Tiap sekolah aja beda-beda. Tantangannya di situ. Ya mungkin salah satu yang bikin puas itu saat kita punya tantangan, kita berhasil ngarahin mereka ke arah yang benar. Nah, itu udah situ. Sukses. Enggak susah-susah sukses. Banyak yang bilang kan anak STM 1 tuh bandel-bandel. Bener nggak sih, Kang? Di anak paskib ada gak Kang yang bandel gitu Bang? Banyak. Terus Banyak. tanggapan Akang gimana? Nahaninnya gitu. Bandel itu wajib. Oh, bandel itu satu kewajiban kan? Wajib gimana Kang? Kenapa Kang? Lah kan dibilang bandel itu wajib, makanya ada sekolah. Iya kan? Kalau nggak bandel. Iya kalau anak udah dari rumahnya nggak bandel, nggak perlu masukin sekolah, masukin tuh ke tempat khusus. Karena mereka udah punya disiplin mungkin. Kan sekarang ekskul, sekolah itu kan selain untuk pembelajaran, lembaga pengajaran, tapi juga lembaga pendidikan ya. Namanya pendidikan itu bukan masalah matematika nilainya 10, bukan masalah bahasa Indonesia nilainya 10, nggak mungkin bahasa Indonesia nilai 10 ada mengarang kan. Bukan cuma sekedar itu, walaupun itu juga penting, tapi juga bagaimana secara adab, mental, ideologinya matang. Bicara mental Nah ideologi. sekarang kalau itu semua udah matang, apa pentingnya sekolah? Cuma kan anak nakal dimusuhin Kang. Nah, Sebenarnya apa ya kalau dimusuhin wajar anak nakal dimusuhin. Yang nggak wajar apa normal ya? Kalau ngomong seharusnya nggak juga sih, kita nggak bisa mengharuskan orang. Segala hal itu pasti ada alasannya. Banyak sih anak paskibra yang awalnya nakal, bandel segala macam, sekarang sukses. Ada anak paskibra kalau nggak perlu nyebutin orangnya, dulu tukang tawuran, ngumpet-ngumpet walaupun jangan sampai ketahuan senior tawuran segala macam, ngikut-ngikut ke basis segala macam, tapi mereka tetap terarah. Sekarang malah sukses itu. Artinya apa? Bandel itu kenapa harus, bukannya semuanya wajib bandel. Bandel sama nakal sama apa ya tadi kalau dibilang kriminal itu kan beda. Oh iya beda. Beda. Bandel. Kadang bandel itu karena dia punya keinginan yang kuat, ya kan? Iya. Seseorang tapi dia pengen wujudin itu ngotot, kan jadinya gitu. Nah kalau itu bisa diarahin ke hal yang baik, ini ngomongnya jadi seolah-olah kayak Anies Baswedan ngomongnya begitu. bener itu. Kalau itu bisa diarahin dengan baik, artinya apa? Jiwa pejuangnya udah ada. Tinggal diarahin aja. Artinya apa? Dia punya cita-cita, dengan kebandelannya itu dia, oh gimana caranya cita-cita terwujud? Apa yang gua harus lakuin? Orang mau jelekin kayak mau ngatain kayak mau apa, dia akan tetap jalan lurus di situ. Yang perlu diarahin kan, tunjukin nih jalannya. Bandelnya batasannya segini nih. Ya sama aja kalau ngomongin agama, Islam khususnya. Emang apa minuman keras langsung dilarang? Enggak, ya kan? Tapi minuman keras baik, tapi mendingan jangan. Awalnya begitu, tapi ujungnya pas terakhirnya haram. Nah itu dia harusnya kan emang pelan-pelan, nggak bisa
walaupun benar paksain juga nggak bisa. Jadi ini Kang, saya kan alumni satu Bekasi juga. Jadi di angkatan saya ada anak Paskibra tuh kan. Anak Paskibra. Dia tuh kalau sama guru nggak nurut Kang, nggak nurut. Kalau dipanggil gitu kan nggak nurut. Tapi kalau sama Kang kayaknya kalau dipanggil tuh sekali langsung nurut. Itu gimana sih Kang? Formula apa yang udah iya. Gimana caranya? Jadi sekarang kan zaman sekarang anak-anak udah nggak takut lagi sama guru kan. Di Paskibra itu ada istilah binlat. Binlat. Apa tuh Kang? Pembinaan dan pelatihan. Kalau yang sering dilihat sama mungkin siswa lain saat Paskibra latihan itu kan latihannya, Ya. yang panas-panasan suruh baris. Binnya ini nggak pernah kelihatan. Entah itu tersembunyi, mungkin sering ini. Ya satu yang jelas pelatih Paskibra itu lebih dekat ke anak-anak. Ya karena pendekatannya ke kekeluargaan tadi kan. Artinya apa? Ya kita aja, walaupun bapak senior, kalau kita udah dekat sama bapak kita, Pak minta duit dong. Pak jangan gitu apa Pak, kan gue malu kan bahasanya. Enak aja walaupun itu orang yang harus dihormatin. Karena kedekatan itu dan dia jadi bagian dari kita. Ya mungkin ya. Apa namanya? Kedekatan ini yang belum terjadi mungkin sama kasus tadi. Makanya kadang disuruh guru ada yang apaan sih nih guru nyuruh baik. Benar. Ya itu yang perlu ya itu artinya kan pendidikan tadi. Ya kalau masalah matematika, apa teknik segala macam itu pengajaran ya. Pendidikannya ini penting. Jadi gitu. Makanya sekolah bukan lembaga pengajaran. Kalau lembaga pengajaran harusnya ya lembaga pengajaran itu ya tempat kursus bahasa Inggris ya. Dia di situ cuma diajarin bahasa Inggris, dia nggak akan dituntut disiplinnya, nggak akan dituntut datang pagi, iya kan? Saya menarik Kang. Maksudnya sekolah bukan lembaga pengajaran. Iya. Kan sekolah lembaga pendidikan. Nah itu dia pendidikan kan termasuk karakter juga dididik. Oh, wah. Indonesia Raya ingat. Benar. Lagu Indonesia Raya. Kalau ngomongin Paskibra kan Indonesia Raya. Apa kata-kata yang bisa? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Nah, oke. Bener gak? Benar Kang. Yang dibangun mananya dulu? Jiwa. Jiwanya itu mental, ideologi, disiplin segala macam. Iya kan? Baru badannya, ilmu segala macam. Gitu. Ya sekarang kalau ngomongin cuma diajarin ilmu-ilmu eksak, mereka akan jadi pinter, iya. Nilainya tinggi, iya. Tapi banyak orang pinter tinggi tapi korupsi. Ya, Jiwanya sakit. Bisa. Iya kan? Mau dikasih gaji setinggi apapun kalau jiwanya sakit ya mentalnya korupsi aja. Akan terus korupsi. Walaupun dia udah punya duit ratusan juta, mentalnya korupsi, ada duit 10.000 kayak akan dia korupsi. Larinya gitu, bukan masalah ini tapi masalah penyakit. Nah, itu yang dibangun kan basicnya di situ. Bukannya menggiring Kang, maaf. Bukannya menggiring. Emang kebo digiring? Apakah bukan pelaku sih. Para guru-guru ini sudah. Nah, dulu ini ngomong guru-guru ini guru STM apa guru secara umum? Secara umum kan, secara umum karena bisa dibilang sampai saat ini sekolah kita sekolah paling kompak, tapi sekolah lain lebih nggak tahu lah. Iya. Jadi Bingung dia nyebutnya. itu apakah zamannya atau memang penanaman attitude moral dan pengisian Kayaknya jiwanya kurang? saya paham yang dimaksud nih, cuman bingung nyebutin ya. Coba Kang. Coba jelasin aja Kang langsung Kang. Iya Kang. Apa ya, itu kompleks sih. Ini mungkin kalau yang pengajar atau apa, mohon maaf ya, saya bukan ngajarin karena saya juga bukan SPD, cuman suka aja naik sepeda. Banyak faktor sih sebenarnya. Kadang ya kembali ke karakter gurunya juga. Pernah dulu ngajar di salah satu sekolah di SMP di Bekasi. Itu ada satu guru matematika saat itu, dan sampai saat ini almarhum, orangnya udah almarhum.
satu-satunya mungkin guru yang saya ingat itu ya beliau. Kenapa saya bilang apa beliau? Dia ngajar matematika di kelas. Begitu selesai kelasnya, dia kasih evaluasi. Kalau ada yang kurang ngerti ini sama dia nggak boleh pulang. Dia diajarin matematika pelajaran hari itu sampai selesai, bisa baru pulang. Dan itu gratis. Nggak bukan itu berarti les tambahan atau apa, enggak. Itu gratis. Walaupun ada ini sekolah di kawasan elit. Orang tua datang saking terima kasihnya ya. Nih Pak buat Bapak. Dia tetap tolak. Enggak Pak. Bikin anak ini pintar karena saya ngajar matematika itu adalah kewajiban saya. Kalau anak ini masih nggak bisa, berarti saya yang salah, bukan anak ini yang bodoh. Itu seperti itu. Makanya kalau semua pengajar ya berpikiran seperti itu, ya akan ini. Ya karena larinya mungkin pendekatannya beda kan. Ya bukan nyalahin, ada beberapa pengajar yang jadi guru itu pekerjaan. Iya kan? Harusnya jadi guru tuh apa? Ya itu kalau misalkan menganggap jadi guru itu adalah pekerjaan, artinya apa? Job desk-nya dia selesai, urusan saya. Iya kan? Kalau dia suruh ngajar matematika atau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau pelajaran lain, job desk-nya dia selesai, ya udah selesai. Kalau itu menganggapnya itu sebuah pekerjaan. Tapi kalau menganggapnya jadi seorang guru itu sebuah pengabdian, makanya feel-nya itu akan beda. Ya kembali, selalu saya selalu ngomong apa? Sesuatu yang dari hati disampaikan dengan hati akan masuknya ke hati juga. Ya mungkin salah satu yang bikin kenapa anak paskibra itu lebih nurut ke seniornya. Ya tadi kan berbahasa daripada ke gurunya, mungkin salah satunya itu. Kadang senior paskibra ini lebih paham bocahnya daripada guru itu sendiri. Kadang senior paskibra itu tahu, oh ini bocah kalau jam segini mainnya di sini, kalau nongkrongnya di sini, doyannya makan apa ini, ya mungkin karena lingkupnya sedikit kali ya. Bukan ya kalau namanya guru kan satu angkatan bisa 1000 orang segala macam. Walaupun kalau di zaman saya itu ya beberapa guru lah nggak perlu disebutin melakukan itu gitu. Dia paham nih anak begini ini anak ini sampai nggak masuk aja ditanya kenapa kemarin dipanggil, walaupun dipanggilnya kenapa, tanya ini, oh ya udah ini kamu nasihatin ini, jadi enak hubungan itu yang jalin dulu. Bang, saya mau nanya, dipukul orang tua marah nggak lo? Dipukul orang tua nggak akan marah. Dipukul guru marah nggak lo? Dipukul guru zaman saya mah nggak marah. Kenapa kan? Ya karena guru itu orang tua kita. Kok ini bahasa orang-orang sih sebenarnya. Sebenarnya pengganti orang tua, dan itu emang kita diajarinya seperti itu. Guru marah berarti kita salah. Guru marah, guru sampai mukul, berarti guru itu sayang sebenarnya sama kita. Karena kenapa? Mereka lebih tahu apa yang akan terjadi, lebih tahu lebih banyak daripada kita yang jadi siswa. Ya sama aja kalau itu perumpamaannya kayak kita punya adik kecil umur 5 tahun. Lagi lucu-lucunya lah sanksi. Tapi tiba-tiba dia bawa pisau. Buat adik kita yang kecilnya mah pisau mainan yang enak, dia gini-giniin kan, mainan yang seru. Tapi buat kita bahaya. Akan kita, dek sini, ya kan? Dek sini. Kalau nggak ambil, kita paksa ambil kan, walaupun nangis. Karena kita tahu bahayanya kalau dia terus gitu. Sama aja kita dipukul guru karena kita salah. Misalkan ini, oh guru mencegah kita biar jangan sampai kita berada ke tempat yang lebih parah lagi. Kan ada tuh bang, anaknya ditegur guru. Ada kasus, beberapa kasus lah, anaknya ditegur guru, orang tuanya nggak terima, ditindak lah, misalnya ada penindakan buat siswa yang penjarain itu. Akhirnya guru yang
jadi korban. Tanggapannya gimana? Itu untuk orang tuanya Iya. gimana, untuk siswanya gimana kan? Enggak, sebenarnya itu orang tuanya perlu ditanya. Maksudnya dia nyekolahin anaknya itu buat apa? Buat jadi kedidik? Apa jadi pintar? Ya kalau biar jadi kedidik, udah masuk lingkungan sekolah terserah guru. Gimana ngedidiknya biar selama 3 tahun ini anak dia menjadi lebih luar biasa. Dia pasti luar biasa dong di rumahnya. Gak ada anak yang gak luar biasa di rumahnya. Menjadi lebih luar biasa, lebih berpengaruh, lebih kuat. Nah kalau cuma diomelin, dicubit sama guru mah nggak masalah. Coba di luaran, di jalan, emang apa bisa apa nyeting apa yang terjadi di jalan, ya kan? Ya mental gitu. Jadi sebenarnya kemunduran mental itu faktornya nggak cuma dari pihak sekolah aja kan ya? Ya banyak Pihak faktor, rumah, banyak segala faktor. macam. Mungkin itu ya sebenarnya kalau kita apa ya, belajar saking sayangnya orang tua tapi salah perlakuan, palingnya itu aja. Kecuali kalau emang perlakuannya itu tidak manusiawi baru. Tapi kalau masih sebatas wajar, kenapa mesti? Bang, kan saya mau nanya lagi nih bang. Waktu abang masa-masa sekolah lagi, balik lagi nih bang. Masa sekolah. Masa-masa zaman Biar dahulu agak- kan. Biar kita ini lagi bang. Cerita masa lalu lah di sekolah kan. Dulu satu Bekasi itu kan terkenal tawuran anak-anaknya. Itu tawuran ya. Waktu zaman abang itu gimana sih bang? Ada atau enggak? Kondisi ya ada atau enggaknya? 97, 95, 96 itu mungkin separah-parahnya tawuran nih waktu zaman STM. 97-an. Ya hitungannya mungkin hitungan ya, kita baru pindah masuk ke wilayah orang kan. Nah, Oh, Kan hitungannya begitu, kita pindah masuk ke wilayah orang ya bahasanya mah banyak aja ngetes gitu ya, larinya begitu sampai dulu pernah saking setiap harinya tawuran dibikin satu hari kita libur, sekolah sana yang tawuran sama kita lah, sekolah XX dia masuk, baru besok kita masuk, dianya libur gitu, tetap aja sama aja. nah alasan tawuran zaman itu apa kan? Kitanya nyerang atau kita diserang? apa yang diributin itu bang? STM 1 emang pernah nyerang. Oh kita nggak pernah nyerang kan? Emang pernah nyerang kita. Wah tapi rumor yang beredar kesannya kita tuh tukang serang. Ya karena kita negeri. Oh iya. Iya. Ini Emang anak negeri tuh keren. Keren. kita nggak pernah nyerang, Kita nggak pernah jual kan ya? cuman jalan-jalan doang. Mau jalan. Diplomatis banget. Terus? Enggak sih, emang kita nggak pernah Nggak nggak pernah pernah. ngusik, Pantang untuk bisik tapi kan. pantang untuk diusik. Jadi jangan pernah salahin anak satu. Anak Nggak- satu nggak pernah nyerang. Nggak pernah nyerang. Nggak pernah nyerang. Pantang untuk ditantang. Nah.